Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam dialektik.id. Perkenalkan, nama saya Tommy Edward. Ini sebelah saya Adriansyah. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah Islam bisa menjadi solusi permasalahan bangsa? Kami minta jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana Islam bisa menjadi solusi terhadap permasalahan bangsa? Apakah bisa seperti itu kan? Ada yang bisa, ada juga yang tidak. Bisa menjadi solusi atau juga bisa menjadi masalah. Tergantung bagaimana orang Islamnya itu sendiri. Jadi kalau bicara Islamnya kan, Islam itu agama. Nah pertanyaannya, apakah orang Islamnya itu bisa menjadi solusi atau justru menjadi masalah? Nah ini harus kita lihat. Dan memang sekarang Islam ini terbagi menjadi 2 di Indonesia ini. Ada Islam yang moderat, ya. Ada juga yang agak ekstrim lah, bahasanya seperti itu. Jadi kalau yang moderat itu mayoritas di Indonesia ini. Tapi suaranya tuh tidak terlalu kedengeran. Hanya saja yang ekstrim, yang radikal, yang keras-keras ini suaranya kedengeran. Dan yang moderat biasanya menjadi solusi. Tapi justru yang ekstrim-ekstrim ini biasanya justru menjadi sumber masalah. Ya seperti itu saja. Jadi kalau menurut saya, Islam ini bisa menjadi solusi, jalan untuk merekatkan umat, menjaga keharmonisan di masyarakat. Tapi juga bisa menjadi sumber masalah itu kalau dipahami dengan pemahaman yang dangkal. Jadi menurut saya seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, apa hubungannya Islam dengan sains? Islam dengan sains. Jadi ada hubungannya. Jadi memang di beberapa negara dulu di Eropa itu, sains dengan agama itu terjadi benturan. Contohnya seperti Galileo ya, yang dia mengatakan bahwa bumi itu mengitari matahari pada porosnya, seperti itu. Tapi itu bertentangan dengan paham gereja di Eropa. Akhirnya Galileo kan dihukum mati. Nah itu kan salah satu bukti bahwa di Eropa itu pernah terjadi benturan antara sains dengan agama. Barulah wujud abad pencerahan pada abad ke-18 itu. Saat itu muncullah mesin uap segala macam lah. Nah, agama perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Karena agama dianggap sebagai yang menghambat sains, perkembangan sains. Nah, apakah Islam seperti itu? Islam tidak. Filsafat Islam itu para filosof-filosofnya itu sangat religius. Misalnya Ibnu Sina itu sholatnya bisa sholat sunnah bisa 200 rakaat. Terus Al-Jabar itu bisa 400 rakaat. Agar mendapatkan ilham untuk divisualisasikan menjadi teori-teori filsafat, menjadi rumus-rumus, lalu juga bisa menjadi teori bedah, teori logika. Sebagaimana kita tahu Facebook itu ada teori algoritma juga. Dan teori algoritma ini pertama kali ditemukan oleh seorang muslim bernama Khwarizmi. Jadi Islam pada era itu sangat mendukung sains. Nah kalau sekarang menurut saya sering sekali ditabrak-tabrakan. Jadi masalah-masalah sains yang harus dijawab oleh dokter segala macam itu sering diotak-atik dengan dalil. Sehingga tidak ketemu solusinya gitu. Jadi artinya Islam itu tidak bisa memberikan solusi ketika tidak diintegrasikan dengan sains itu sendiri. Bahkan semua ilmu pengetahuan itu ingin diislamisasi. Misalnya ilmu sejarah mengatakan bahwa Gajah Mada itu adalah orang Islam misalnya. Said ya kan seorang Said, Gaj Ahmad. Jadi di otak-atik. Jadi tidak berdasarkan sains, hanya sekedar
berdasarkan ini aja, ingin diislamisasi semua gitu. Nah itu yang akan menjadi sumber masalah. Empirisme dalam sains itu kalah dengan dalil-dalil agama. Seharusnya agama ini tidak menghambat itu. Apakah itu salah satu faktor kenapa di dunia pendidikan secara umum seluruh penemu-penemu atau istilahnya founders lah, istilahnya di dunia sains itu banyak tidak dikenal. Justru yang dikenal itu orang-orang yang atau ilmuwan yang setelah para ilmuwan muslim itu yang sekian lama tidak dikenal, hilang, tiba-tiba muncul nama-nama yang dianggap sebagai penemu, begitu. Tapi memang setelah Cordova runtuh, itu kan banyak kitab-kitab sains, filsafat, Islam itu diterjemahkan ke dalam bahasa Barat, langsung diambil semua kitab-kitab filsafat tersebut kan oleh bangsa Eropa. Nah kemudian saat itu umat Islam mengalami kemunduran karena jadi kajiannya hanya sekedar hadis, ilmu Al-Quran atau ilmu tasawuf, sehingga ilmu-ilmu filsafat ini tidak terlalu dikaji pada saat itu. Kerajaan-kerajaan itu sangat mensupport lah di situ. Bahkan dulu buku-bukunya itu sampai ditimbang lalu dihargai emas untuk para penemu-penemu itu. Nah kalau sekarang kan setelah Cordova runtuh ya kita taunya teori-teori Barat. Soalnya teori-teori Barat itu semua juga terinspirasi dari tokoh-tokoh Islam. Misalnya ilmu bedah, itu ada Ibnu Sina yang tadi algoritma, lalu bikin jam segala macam itu, lalu teori aljabar itu dari kalangan ilmuwan-ilmuwan Islam. Nah sekarang kita tidak boleh anti Barat. Jadi kalau kita belajar teori-teori Barat itu sebenarnya adalah seperti kita mengambil lagi apa yang pernah mereka ambil. Jadi artinya kita tidak boleh anti dengan ilmu-ilmu sains saat ini. Tidak perlu juga diislamisasikan, tidak perlu juga. Jadi yang terpenting adalah mengintegrasikan agar Islam ini tidak mundur. Kan Islam itu rahmatan lil alamin, ya kan? Kasih sayang bagi semesta alam. Nah artinya dia harus bisa menjadi solusi. Solusinya itu salah satunya adalah memajukan kembali sains dari kalangan umat Islam. Jadi tidak boleh lagi kita ini hanya terpaku pada hal-hal yang perdebatannya ya begitu-begitu aja. Apakah kunut, hukum ini, hukum itu, dicari dalilnya, sehingga permasalahan-permasalahan global itu tidak bisa diselesaikan dengan agama kita. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa solusi Islam terhadap wabah yang sekarang menyakit adalah corona atau COVID-19? Ya, ini kan masalah corona ini kan ustadz-ustadz banyak yang mulai muncul ya. Ada yang bilang corona itu solusinya adalah doa kunut, ya kan? Ada yang bilang itu adalah tentara Allah untuk melawan komunis di Cina karena menindas Muslim Uighur segala macam itu. Nah, pernyataan-pernyataan itu sebenarnya yang justru membuat Islam itu semakin mundur atau semakin ia tidak bisa memberikan solusi. Memang seharusnya adalah serahkan pada ahlinya. Itu kan ajaran Islam. Sesuatu itu serahkan kepada ahlinya. Jadi kalau masalah membahas virus, seharusnya yang membahas adalah ya ahli virus, ahli kesehatan. Nah itu sebenarnya sangat islami seperti itu. Jadi tidak perlu ustadz itu menjawab. Jadi kalau ustadz ditanya, Ustadz bagaimana menanggapi isu corona ini? Bagaimana menurut Islam? Ustadz itu jawab, saya bukan ahli virus. Tanya saja pada ahli virus, ahli kesehatan, ya kan? Vaksinnya seperti apa? Itu harus ditanyakan pada ahlinya. Jadi tidak menjawab semaunya sendiri atau dicari-cari dalilnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini menjadi malas
sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit fatwa. Jadi tadi ada hubungannya dengan kemunduran dunia sains di Islam ya, karena orang terlalu memikirkan hal-hal yang tidak harus dipikirkan, hal-hal yang tidak harus diomongkan tapi diomongkan. Iya. Ya, jadi serahkan saja pada yang ahli ya, karena itu emang sudah perintah agama. Ya, masih. Ya, sekedar solusi misalnya bagaimana bela Islam misalnya. Ya membela Islam itu dengan cara apa? Dengan kita memperkuat ilmu pengetahuan. Kalau misalnya kita menjadi ahli kedokteran, jadilah seorang ahli kedokteran profesional dengan menerapkan nilai-nilai Islam di diri dia. Kalau dia itu ahli ekonomi, ya terapkanlah ilmu ekonominya setinggi-tingginya untuk memperbaiki ekonomi umat Islam. Jadi artinya Islam yang di sini harus kita perjuangkan adalah umatnya. Kalau kita menjadi ahli ekonomi Islam, ya pastikan umat Islam itu semua sejahtera. Tidak ada yang miskin. Kalau di ahli kesehatan, ya pastikan umat Islam itu sehat-sehat. Kasih dong ilmu tentang gizi atau ilmu tentang menjaga imunitas. Bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang unggul, umat yang unggul, seperti itu. Jadi bukan sedikit-dikit bela Islam dengan kita melawan non-muslim. Nah, itu bukan solusi seperti itu. Jadi membela Islam itu bukan dengan kita melawan musuh atau mencari musuh kita, tapi dengan kita memperkuat sumber daya manusia umat Islam. Karena bisa jadi kita ini secara kuantitas ini mayoritas, tapi secara kualitas kita ini minoritas. Dan juga kita juga tidak sebagai mayoritas, kita juga tidak boleh bermental minoritas. Contohnya, orang Islam itu miskin-miskin, yang kaya-kaya itu orang Cina, gitu, seperti itu kan. Itu kan mayoritas tapi mental minoritas. Kita karena jumlahnya banyak, jadi kelihatannya orang miskinnya banyak, padahal juga ada yang kaya, seperti itu. Dan orang Cina yang kaya ada, tapi yang miskin juga banyak. Jadi mental minoritas ini yang harus kita lawan. Non-muslim itu kaya, orang Islam itu miskin itu. Jangan seperti itu. Itu namanya mental kita mental minoritas, walaupun kita mayoritas. Ya, mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih atas penjelasannya. Kita ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.